Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu-Ibu, terima kasih sudah silaturahim di perumahan Gria Family 4 Cibitung. Bapak Ibu semua, ini kita perkenalkan perumahan kita adalah perumahan Gria Family 4 Cibitung. Jadi nanti kita ke belakang. Kalau di sini adalah area terpadu, ini Masjid Jami Siti Khadijah. Terus di sini ada pacuan kuda. Di sana ada gazebo, terus di sana juga ada lapangan memanah insya Allah, dan ada kandang kuda. Jadi yang di sana itu kandang kuda. Jadi Bapak Ibu nggak boleh booking di sana. Itu khusus untuk rumah kuda. Bapak Ibu semua, jadi kita fokus akan menerangkan yaitu rumah subsidi ya, ini rumah 3660. Kalau rumah komersil ada di depan, yaitu ada tipe 4860. Kalau yang tingkat itu tipe 8270 gitu. Tapi kita sekarang fokus akan membahas yang subsidi dulu, 3660. Ini tergolong adalah rumah subsidi terbesar di kelas subsidi, karena ada namanya tipe 23, 27, 30, paling besar itu adalah 36. Dan kita adalah tipe terbesar di kelas subsidi, Pak. Harganya sama. Jadi kalau di perumahan lain ada yang tipe 23 itu juga harganya sama. Kalau kata pemerintah 100, kalau tahun lalu ya 168, ya semuanya tipe apapun sama 168. Kalau seperti itu kenapa kita nggak pilih tipe yang terbesar saja gitu. Nah, kita di sini adalah tipe terbesar Bapak Ibu. Kita fokuskan Bapak Ibu pembiayaan itu semuanya pakai bank syariah. Jadi alhamdulillah 100% yang sudah akad di perumahan kita itu adalah pakai bank syariah. Pak Mus, ya. Itu pakai bank syariah semua, tuh. Dan yang 2021 itu flat semua sampai lunas. Jadi yang akad 2021 kemarin adalah flat sampai lunas, itu cicilannya sama. Jadi nggak ada kenaikan. Nah, saya lihat di program subsidi tahun 2022 juga sama PLPP, yaitu flat sampai lunas gitu. Flat sampai lunas. Segera saja untuk yang akan kita pasarkan Bapak Ibu, itu nanti yang ada beko sana, itu blok I. Yang ada beko warna hijau ya, itu adalah blok I yang akan kita pasarkan. Sampai blok G itu sudah habis. Jadi rumah belum terbangun sudah terbooking. Tinggal 1, 2, 3 itu kita fokuskan untuk yang cash. Tapi yang lainnya sampai G9 itu sudah habis. Habis di sini artinya sudah dipilih orang. Tapi belum ada yang bayar satupun. Karena kita tidak menerima pembayaran uang apapun kalau belum akad dengan bank. Jadi Bapak Ibu bayar DP all in-nya itu nanti kalau akad. Jadi Bapak Ibu nanti melengkapi berkas itu kita tidak minta pembayaran uang apapun. Gitu. Paham Bapak Ibu ya? Jadi lengkapi berkas saja tanpa bayar uang apapun. Kita belajar sesyariah mungkin seperti itu. Dan ketika akad itu rumah sudah jadi. Mas, monggo langsung gabung. Ya, rumah langsung jadi sudah jadi walaupun baru 60%. Gitu. Nanti finishingnya setelah akad. Jadi ketika akad itu wajib rumahnya itu sudah berdiri, sudah ada gentengnya. Tinggal nanti ya mungkin tinggal ngerapin aja. Tuh. Itu jadi fokus lengkapi berkas saja. Insya Allah kita mohon doanya, mudah-mudahan kuotanya banyak. Karena rumah subsidi itu memang sangat tergantung dengan kuota pemerintah. Kalau bangun rumah itu insya Allah cepat dan bisa banyak. Tapi kuota itu kita tergantung sama pemerintah, Ibu, gitu. Pernah tahun iya, siap. Nggih. Pernah tahun 2019 itu sampai 10 bulan nggak ada akad. Kenapa? Karena memang kuotanya nggak ada. 2019 itu pernah sampai 10 bulan itu nggak ada akad. Padahal rumah ada, gitu loh. Makanya kalau subsidi itu sangat tergantung dengan
dengan kuota dari pemerintah. Ya, mudah-mudahan tahun 2022 ini banyak, ya seperti tahun 2021 tergolong banyak yang akad. Tergolong banyak tahun kemarin. Mudah-mudahan di tahun ini juga lancar. Jadi sampai Blok F itu sekitar 500 unit itu sudah terbangun. Sudah terbangun, tapi posisi sudah dipilih orang semua. Jadi untuk saat ini Blok C baru itu ada sekitar 150-an unit. Itu masih proses di bank. Dan nunggu akad sekarang. Dan di Blok G itu ada 100-an unit juga belum akad. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin berarti urutan ke hampir ke 200-an sekian gitu loh. Tapi pokoknya kalau rumah itu rizki-rizkian gitu loh. Kalau memang jodohnya itu ya insya Allah akan kalau udah jodohnya ada akad yang paling cepat itu yaitu 1 minggu dari melengkapi berkas langsung akad ada. Tapi dulu awal-awal ada yang sampai 1,5 tahun baru akad gitu loh. Perumahan kita itu di launching sekitar tahun 2019 kita pasarkan 2019. Baru akad perdana itu akhir tahun 2020 akad perdana. Padahal kita pasarkan dari tahun 2019. Kenapa? Karena tahun 2019 gak ada kuota gitu. Baru 1 tahun kemudian ada kuota. Sampai beberapa ada yang mengundurkan diri karena udah terlalu lama gitu. Tapi ada juga yang awal tahun 2021 ini customer saya 1 minggu melengkapi berkas langsung akad gitu. Makanya semuanya Pak jodoh-jodohan lah menurut saya. Bapak Ibu fokus lengkapi saja. Toh amannya di sini kita tidak terima uang pembayaran uang apapun sebelum Bapak Ibu pasti akad. Nah akad itu posisi rumah sudah ada, sudah jadi walaupun baru 60%. Jadi nggak ada istilahnya uang booking hilang, uang cicilan, DP dipotong, itu nggak ada di kita. Bapak Ibu dapat rumah bayar, nggak dapat rumah nggak usah bayar uang apapun. Gitu. Itu kita belajar syariahnya seperti itu. Gitu. Seperti itu. Kalau ketersediaan unit sih insya Allah Bapak Ibu ya, kalau memang kuota ada kita ribuan masih ada gitu loh, masih ribuan. Di blok selanjutnya itu di belakang sana itu masih banyak lahan yang akan kita bangun gitu. Gitu. Gimana? Kalau ada kuotanya kita subsidi semua. Jadi kalau harga itu subsidi maupun nggak subsidi sama, yaitu pamannya kalau 168. Cuma yang namanya subsidi itu bedanya, subsidi itu dapat bantuan cicilan dari pemerintah gitu. Kalau yang nggak subsidi nggak dapat bantuan cicilan gitu aja. Tapi kalau harga dasarnya sama. Jadi contohnya kalau yang cash itu harga pokok rumahnya sama 168. Harga pokok rumahnya loh. Tuh. Yang KPR juga harga pokoknya sama 168. Tuh. Cuma kalau yang cash itu kan harus sama surat-surat, itu tahun kemarin itu sampai 185 jutaan. Gitu. Kalau yang tahun kemarin, kalau tahun sekarang estimasi 195 jutaan untuk tahun 2022. Tuh. Jadi kalau harga rumahnya itu ya sama dasarnya loh ya. Cuma kan kalau yang komersil sama subsidi itu kan nanti selisih margin keuntungan banknya itu beda-beda gitu loh. Kalau yang subsidi selisih margin keuntungan banknya itu dapat bantuan dari pemerintah. Kalau yang komersil itu tidak dapat bantuan dari pemerintah, itu aja yang membedakan gitu. Jadi kalau selama ada kuota subsidi, kenapa kita tidak fokus untuk mendapatkan itu? Itu fasilitas dari negara loh gitu. Kita manfaatkan itu gitu. Oke. Pokoknya Bapak Ibu fokus lengkapi berkas sampai lengkap 100%. Kalau sudah lengkap bisa difotokan ke saya untuk saya cek. Nanti kalau kata saya udah oke, baru nanti dikumpulkan. Insya Allah kita setiap hari Minggu, hari Ahad jam 10 itu ada jadwal menyerahkan berkas bareng-bareng. Jadi yang udah lengkap-lengkap kita serahkan bareng-bareng.
Kalau untuk survei serentak insya Allah kita jadwalkan setiap jam 9 seperti saat ini tuh. Ini rumah contohnya Bapak Ibu. Kita masuk ke sini. Jadi yang di samping ini yang udah pada akad. Jadi ini tipe 3660. Jadi sepitengnya di sini ini udah lumayan besar, udah 1 meter lebih, 1,5 meter. Jadi saran saya nggak usah didalemin, nggak usah dilebarin. Pengalaman di Gria Family 2 Cileungsi Bogor itu udah 5 tahun nggak ada yang digedein lagi. Yang maksudnya yang karena penuh digedein gitu nggak ada gitu. Tapi kalau yang dari awal ngegedein sih ada, cuma yang nggak ngegedein sampai 5 tahun itu nggak ada ceritanya penuh itu. Terus Bapak Ibu kalau di sini aman nggak gitu. Nah kebetulan ini ada Mas J ini orang gabus, orang sini gitu. Tahu lah bagaimana. Jadi insya Allah kalau di daerah sini nggak rawan ya Mas J ya. Kalau yang rawan itu yang arah sana ya, itu yang rawan. Jadi kenapa? Karena Bapak Ibu kalau kita keluar gerbang sini itu 1 kilo itu sudah bisa belok ke arah gabus. Jadi kita melintasi kali CBL itu nggak terlalu lama, cuma 1 kilo ya Mas Jaya. Terus kalau kita ke kiri, kita juga bisa langsung belok ke jembatan Buek itu Mas ya. Nah, itu ke situ. Jadi kalau yang kerja malam itu daerah sini nggak terlalu rawan. Yang cerita-cerita rawan itu rata-rata yang di daerah sana Mas ya, yang di arah Cibitung ke sana gitu. Kalau di sini alhamdulillah nggak rawan karena memang kita melintas kali CBL-nya juga cuma 1 kilo aja gitu. Insya Allah seperti itu. Dan yang di sini yang sudah akad itu hampir 500 unit, itu juga kebanyakan yang kerja di Jakarta. Yang kerja pulangnya itu malam, ada yang jam 11, ada yang jam 1. Ada customer saya itu kerja itu di Kelapa Gading di rumah sakit Mitra Keluarga. Itu kadang dia pulang jam 1, jam 2 gitu. Dan insya Allah ya tetaplah yang penting kita berdoa saja, minta keselamatan. Itu dan ini rumahnya Bapak Ibu kita sudah double dinding. Jadi sudah double dinding. Saat ini rumah subsidi double dinding udah banyak deh gitu. Wah kalau double dindingnya banyak tuh. Cuma kita bukan cuma double dinding antar rumah samping, antar rumah belakang juga sudah double dinding. Itu yang jarang ada. Jadi ke belakang juga kita sudah double dinding. Dan kita sudah tingginya itu sampai 2,4 meter dinding belakangnya. Jadi udah privasi banget tuh. Monggo kita masuk. Nanti setelah ini kita ke blok belakang. Jadi pertama yang menjadi ciri perumahan kita nih eksklusifnya di sini kayunya pakai kayu jati. Biasanya kan cuma kayu keras biasa atau juga paling pakai triplek, kita pakai kayu jati. Tuh. Kalau untuk kusennya kita pakai beton, kita produksi sendiri. Untuk listrik 1300 kita sudah lengkapi juga dengan saluran keran ke belakang, tinggal beli kerannya doang gitu. Itu jadi nggak usah ngebobok lagi. Cat pakai jotun, keramiknya ini loh Bapak Ibu. Keramiknya 40 x 40. Jarang banget rumah subsidi yang pakai keramik besar, biasanya 30 x 30 dan polos gitu. Oke, masuk ke dalam monggo. Assalamualaikum. Ini TV Om. Iya. TV apa ini? TV Sony. Nah ini Bapak Ibu, kita ruang tamu 3x3 cukup lebar. Rata-rata itu 3x2,5 ya. Kita udah 3x3. Tinggi plafon sudah 3 meter. Dan kamar mandi itu di belakang. Biasanya kan kamar mandi di samping ruang tamu atau di tengah sini ya. Kalau ini sudah di belakang, jadi Bapak Ibu nggak usah mindahin. Terus kamar tidur juga udah lumayan luas, 3x3. Baru ruang tidur anak-anak ini 3x2,5. Monggo ke dalam Bapak Ibu.
Nah ini yang bikin kita privasi, kita belakang sudah tinggi. Jadi nggak jadi biasanya kan kalau sama tetangga belakang kelihatan, ini udah nggak kelihatan. Nah ini kamar mandinya cantik. Sudah di belakang. Dan ini bak kontrol. Jadi bak kontrol kalau air hujan fokus ke situ. Tuh. Itu. Silakan masuk ke dalam. Ada yang ditanyakan silakan. Nanti kita ke belakang. Mau difoto-foto, divideoin, masukin ke YouTube silakan. Syukur-syukur dikasih nomor WA saya. Nggak apa-apa. Jadi kalau pembatas ini dijebol nggak apa-apa. Asalkan pasak depan ini nggak boleh diapa-apain dulu selama 5 tahun. Ganti cat boleh. Dasar dulu, masih awal harus awal dulu ya. Jadi kalau ganti kusen itu belum boleh dulu selama 5 tahun. Tapi kalau ini mau dijebol, Bapak Ibu monggo silakan ini dijebol biar luas pamannya sampai ke belakang silakan. Kalau air kita nggak harus ngebor dulu. Kalau air ini lagi promo kita borkan gratis, tinggal beli mesinnya aja. Mesinnya ya yang biasa aja, jangan yang semi jet pump apa gitu. Yang sanyo biasa deh, yang 600 juga udah ngangkat kok, itu udah bagus. Di sini belum ada PDAM. Belum. PDAM itu informasinya kalau sudah ada pelanggan minimal 3.000. Itu biasanya sudah baru bisa masuk. Ada sampling kualitas airnya nggak? Ada di samping kantor pemasaran itu ada keran. Itu sama, atau di masjid sini untuk tempat wudhu itu sama, kedalamannya sama, itu 11 meteran. Jadi kualitas airnya seperti itu, nggak asin dan nggak payau, kita tawar. Atau yang di gazebo sana ada tempat cuci tangan, itu kualitasnya sama, kita tawar. Nah, bagus, menurut saya bagus sih. Tuh. Silakan, ada yang tanyakan? Masalah ada yang tanyakan? Belum ada. Belum. Kalau untuk promonya, Siap. Mas, gimana Mas? Itu yang kedalaman itu di bor-borannya. Kan tadi katanya ada promo. Itu berapa meter? Kita dalemin 12. 12 meter. Ya, itu udah menurut saya udah cukup bening ya. Deres. Iya. Kalau pagar depan ada aturannya nggak Pak? Pagar depan yang penting nggak boleh melebihi got. Karena 10 meter itu nggak termasuk got. Got itu termasuk fasilitas umum gitu. Jadi nggak boleh melebihi dari got. Kecuali ini depan carport ini monggo, kalau buat lintasan mobil silakan. Yang penting jangan depan ini jangan lebih dari got. Iya. Kalau ini mau ditutup monggo, asal yang depan taman nggak boleh ditutup. Tapi pagarnya nggak ada aturan apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa kalau. Lebihin got aja. Iya, nggak boleh melebihin got. Karena 10 meter ini nolnya di sini, 0 terus ke belakang itu 10 meter. Jadi kecuali bisa ya di. Iya, silakan buat ini mobil. Begitu. Ada yang ditanyakan? Fokus lengkapi berkas. Kalau untuk tahun ini belum di launching Bapak Ibu ya. Kalau tapi ada estimasi sih naik 10 juta, jadi 178 harganya. Tapi kita masih menunggu info dari pemerintah. Tapi estimasi 178. Kalau cicilannya kalau naik 10 juta, estimasi naiknya cuma 50 ribuan. Jadi kalau kemarin 1,3 juta yang 15 tahun, kemungkinan sekarang 3,50 ribu. Kemungkinan loh, ini baru estimasi karena dari kantor pemasaran pun belum di launching untuk press listnya gitu. Kalau masalah DP gimana? DP estimasi itu sekitar 15 jutaan. Itu udah all in. Udah all in, di luar coupling strategis sama turun plafon. Turun plafon itu nambah DP. Nambah DP Nambah DP itu beda-beda. Tapi normalnya kayak yang kemarin itu, tahun kemarin DP all in 13, itu 80% yang akad itu cuma 13 juta. Tapi ada yang sebagian nambah DP. Kenapa? Karena pertama dia usia udah 40 tahun. Itu otomatis biasanya nambah DP. Nah, ada faktor-faktor lain. Tapi kalau yang normal itu tahun kemarin cuma 13 juta. Itu hampir 80%. Yang akad tahun kemarin itu cuma 80
13 juta. Nah tahun ini, ke sini. Kalau tahun ini estimasi sekitar 15 jutaan sampai 16 juta DP all in. Karena kita masih menunggu juga ini dari pemerintah harganya berapa tahun ini. Misalnya sudah akad, apakah langsung harus banget ditempatin atau batas maksimumnya berapa tahun gitu? Peraturan dari pemerintah harus segera ditempatin. Misalnya dinas luar kota gimana Pak? Pak, paling nggak ada yang nempatin. Seenggaknya ada yang nempatin. Iya, Even dia single, mau siapa gitu tempatin. iya boleh siapa yang nempatin. Dan KTP harus pindah langsung ke domisili sini, ada batas maksimumnya nggak? Prakteknya enggak. Oh enggak. Iya. Jadi masih Kayak Gria Family 3 Cikarang itu banyak yang sampai sekarang belum pindah KTP. punya KTP, padahal udah 3 tahun lebih. Mama mau buat mama lagi. Pengen mama. Mama mau buat mama. Silakan ada yang tanyakan. Saran saya Bapak Ibu selain survei di sini juga survei di tempat lain. Tuh. Jadi untuk compare pembandingan kalau memang karena rumah itu kan nggak buat sebulan 2 bulan ya, buat istilahnya selamanya kita tinggal gitu. Makanya saran saya survei ke tempat lain juga sebagai bahan perbandingan gitu. Tempat lain seperti apa. Jadi kalau memang menurut Bapak Ibu ada yang lebih baik ya silakan monggo pilih yang lebih baik menurut Bapak Ibu semua. Tuh. Cuma kalau penawaran di sini pertama sebelum akad tidak ada pembayaran uang apapun. Tuh. Jadi lebih safety ya. Iya. Jadi kalau Bapak Ibu akad ya bayar, nggak akad nggak usah bayar uang apapun. Ya mungkin ruginya di fotokopi berkas-berkas gitu. Seperti itu. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu ya jodohnya punya rumah di sini. Gimana kita langsung ke belakang? Ayo. Ya, kita langsung ke belakang. Survei serentak 9 Januari 2022 di perumahan Gria Family 4 Cibitung. Ini adalah blok G sebelah kiri saya. Sebelah kanan saya insya Allah blok I. Ini udah mulai fondasi. Udah mulai fondasi sampai blok G8. Ini blok G8, ini blok G9. Pak, Mas. Ya. Sampai kelupaan. Bapak Ibu, kalau tadi kita ada di Desa Sarimukti, kita udah beda desa lagi. Ini namanya Desa Muktiwari. Ya, jadi kalau dusun ini, dusun Pulau Gebang ini masuknya ke Desa Muktiwari. Jadi kita satu perumahan ada di 3 desa. Nanti sana lagi ada namanya Sri Mahi. Tuh. Ini memang insya Allah cukup luas ya. Jadi Bapak Ibu nanti yang kita akan pasarkan sampai blok G9 ini sudah full semua. Tuh. Ada 1, 2, 3 tapi kita fokuskan buat yang beli cash. G1, 2, 3 itu. Tuh. Nanti kita akan pasarkan di sini blok I. Blok I di sini. Tapi itu yang waiting list sekarang juga udah cukup banyak. Tapi menurut saya lengkapi berkas saja terus gitu. Nanti kita pun akan pelebaran di sana blok O, M, N, L sana ya. Yang ada umbul-umbul itu juga masih perumahan kita. Tuh. Jadi itu adalah blok M, N, L. Tuh. Pokoknya selama sebelum sampai Z insya Allah masih terus itu. Ya, kalau yang di sana Bapak Ibu itu blok F. Yang warna oranye, hijau itu sama perumahan kita itu blok F. Itu sudah full, sudah 98% sudah akad semua. Sisa berapa ya, paling 20 unitan lah. Itu pun bukan karena belum terbooking, tapi karena memang keburu kuotanya habis tahun kemarin gitu.
tahun 2021. Kalau kuotanya ada, itu dari tahun kemarin udah habis. Jadi sana aja udah full blok F. Blok G yang masih seperti ini aja itu udah habis terbooking. Kemungkinan Bapak Ibu dapatnya blok I sini, blok I. Blok I. Kalau blok I habis berarti blok sini, blok LMN sini. Jadi fokus saja melengkapi berkas. Toh kita masih satu perumahan. Memang kontur rumahnya semakin sini semakin tinggi. Bisa lihat. Jadi kesana itu semakin rendah, memang sini semakin tinggi. Kontur tanahnya semakin tinggi ke sini. Jatah rumah subsidi per tahun di sini berapa? Kemarin 2021 dapat berapa kira? Itu hampir 400-an. 400. 300-400. Jadi gini, memang nggak dijatah dari awal tahun nggak. Jadi by proses gitu loh. By proses. Jadi nggak pamanya perumahan Gria Family 4 sekian ratus unit nggak. Tuh. Jadi kalau kuota subsidi itu by proses, kita dari awal tahun nanti sampai akhir tahun ya dapatnya seberapa ya segitu gitu. Tuh. Jadi menurut saya secepatnya lengkapi berkas saja dulu. Tuh. Kita ikhtiar melengkapi berkas. Karena memang beda dengan dulu waktu program 1 juta rumah. Nah itu enak tuh, istilahnya KTP KK aja udah bisa akad. Tuh. Kalau sekarang memang syarat memang agak ketat lah gitu. Tapi ya nggak apa-apa Bapak Ibu, lengkapi saja, ikhtiar melengkapi berkas. Nah selain rumah standar, yang saya maksud standar itu adalah tipe 3660. Kita juga ada tipe hook, yaitu 36, rumahnya sama seperti rumah contoh tadi, cuma tanahnya 90 meter persegi. Jadi ada lebihan tanah 30 meter. Nah itu harganya kalau tahun kemarin 85 juta all in sama surat-surat. Tidak bisa disatukan dengan cicilan rumah, karena kalau disatukan jadi nggak bisa subsidi gitu loh. Paham ya? Makanya tanah lebihannya dipisah, sertifikatnya dipisah yang hook itu. Tahun kemarin 85 all in surat. Berarti hampir 3 juta per meter ya? Hampir, iya hampir. Kalau di rata-rata gitu. Tapi itu udah all in sama surat-surat. Gitu. Tuh. Kalau harganya sekitar 2 juta sekian sih kalau hitungan tanahnya tok selain surat-surat. Gitu. Tapi kita langsung all in kan dengan surat-surat itu dulu tahun 2021 itu 85 juta. Itu bisa dicicil 3 bulan setelah akad. Jadi ketika akad cukup bayar DP all in-nya aja gitu dulu. Nah, tanah lebihannya bisa dibayar maksimal 3 bulan setelah akad. Seperti itu. Bapak Ibu, untuk harga rumah semuanya yang daftar 2022 ini harganya sama. Jadi pamannya nih, blok F itu nanti ada yang gagal akad. Nah Bapak Ibu milih blok F, harganya nggak mengikuti harga tahun lalu, nggak mengikuti harga tahun sekarang. Jadi kalau tahun sekarang 178, walaupun Bapak Ibu nanti milih blok F, umpamanya ada yang kosong, tetap harganya mengikuti harga tahun ini. Kecuali yang bookingnya milihnya dari tahun kemarin, itu biasanya mengikuti harga tahun yang lalu. Tapi kalau bookingnya tahun sekarang, milih bloknya itu yang mengikuti harga tahun ini. Tuh, seperti itu. Ada yang tanyakan, Bapak Ibu, kalau nah ini kan ada jalan desa nih. Jadi kalau kata orang sesepuh di sini, dulu kalau ke Jakarta itu ya lewat sini gitu loh. Karena dulu jalan Kali CBL belum ada. Itu jalannya jalan baru. Dulu ya jalannya lewat jalan desa sini gitu, ke sana tembus ke Tambelang baru belok ke katanya seperti itu. Ya Mas Jaya. Katanya dulu jalan CBL belum ada. Jadi lewat jalan desa ini. Jadi Bapak Ibu kalau muter nih, ada jalan desa muter, itu nanti tembusnya ke Kali CBL. Sama Kali CBL jadi muter lagi, nanti ya tembusnya sini, kita muter. Jalan tol akan segera kalau secara perencanaan sebenarnya akhir tahun kemarin 2021 sebenarnya
sesi 2 itu harusnya sudah dibuka. Kan sekarang baru sesi 1 ya, Cilincing Pak ya, Cibitung Telaga Asih. Nah, sesi 2 itu Telaga Asih Gabus. Kalau rencana sih seharusnya akhir tahun kemarin itu sudah dibuka. Tapi ternyata belum, mungkin ada keterlambatan finishing. Mudah-mudahan tahun ini sudah dibuka. Kalau udah dibuka ya insya Allah akses semakin mudah. Kalau untuk harga tanah, ya kita pengalaman di Burmi Serpong Damai. Dulu ketika BSD baru dibuka itu ya lebih sepi dari sini. Harga tanah waktu itu yang murah. Tapi sekarang cari rumah ya 2 miliar aja di BSD udah susah. Di sini pun nanti kalau jalan tol udah jadi, akses, apalagi rencana katanya jalan Gabus itu Mas Jai katanya mau dilebarin kanan kiri itu 2 meter itu udah di sini udah jadi kawasan yang elit nanti. Mumpung masih ada yang subsidi, saran saya tetap lengkapi. Di sini banyak banget rumah subsidi. Di sebelah sana juga ada tuh, jauh banget di sana juga ada subsidi. Terus di belakang sana juga ada. Karena memang rumah subsidi itu identik nggak pinggir jalan raya, biasanya masuk ke dalam gitu. Bisa berapa ratus meter baru ketemu rumahnya. Kalau kita 0 meter. Jadi gerbang kita ada tepat di pinggir jalan Kali CBL gitu. Silakan monggo ada yang tanyakan. Kalau untuk renovasi Pak, ada biaya retribusi apa segala macam? Gini, boleh pakai tukang dari mandor sini, silakan, harganya nanti bisa tanya. Atau pakai tukang sendiri silakan. Bebas. Tapi terus terang ada biaya rokok. Biaya es. Biaya kalau owner bilang kompensasi lah gitu, kompensasi di sini. Tapi besarnya tidak seperti perumahan lain insya Allah gitu. Besarnya sekitar 1 juta. Oh, udah naik lagi berarti. Iya, itu kompensasinya 1 juta gitu. Perumahan lain itu rata-rata di atas 5 juta. Biaya koordinasinya itu rata-rata di atas 5 juta. Itu pun di rata-rata kalau perumahan lain itu kita ngidupin MCB bayar lagi 1 juta. Pindahan bayar lagi. Jadi banyak banget. Terus setiap material datang diminta lagi. Di sini all in biaya kompensasi itu 1 juta gitu. Itu udah bebas. Pindahan nggak diminta. Masang MCB nggak diminta, duit lagi gitu. Insya Allah di sini alhamdulillah udah dikondisikan lingkungannya gitu. Dan luar biasa, nanti bisa hubungin Bang Idung. Orangnya baik banget gitu. Jadi nggak orientasi cuma untung doang gitu. Karena ya Bang Idung juga merasa hubungan baik dengan developer, sehingga ya seperti nutup belakang itu kalau di perumahan lain itu bisa sampai 30, 40, 50 nutup belakang doang. Di sini itu rata-rata estimasi sekitar 13 sampai 17 juta nutup belakang. Itu udah di keramik pool, itu udah dikasih didak di atas kamar mandi, ada toren seperti toren. Udah full toren. Itu estimasi antara maksimal 17 jutaan lah. Nanti bisa langsung hubungin Bang Idung gitu. Saran saya langsung ngobrol langsung dengan Bang Idungnya. Jadi nggak usah WA-an, nggak usah teleponan. Gitu. Orangnya baik banget. Gitu. Itu 17 juta depan belakang. Belakang. Iya, nanti depan lagi silakan tanya-tanya yang udah renovasi juga, silakan. Pokoknya di sini tidak ada pemaksaan harus ini nggak ada. Kalau misalkan kalau yang di belakang kan didak tuh. Iya. Terus kita tambahin Selama 5 tahun nggak boleh. Oh, belum boleh. Iya. Tapi kalau misalkan buat area jemuran itu boleh nggak? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi selama 5 tahun tidak boleh ada bangunan di atas dak. Jadi nggak boleh ningkat lah istilahnya. Kalau udah 5 tahun didak boleh. Didak semua itu nggak apa-apa. Yang penting nggak ada bangunan lagi. Kalau untuk dipagarin bisa Pak? Atasnya ya? Nggak yang depan rumah itu? Nggak apa-apa. Banyak kok. Itu kan udah dipagar depan itu nggak apa-apa.
Nggak nunggu 5 tahun kan? Nggak harus. Kalau pagar, kanopi itu langsung silakan. Pak, selamat bergabung. Apa kabar, Pak? Ini Pak Wijaya. Oh, Pak Wijaya ya. Anang. Oh, Mas Anang, siap. Terlambat ya? 945 akan bolot. 845. Oh, 845. Gak apa-apa. Iya, iya. Iya. Perasaan 945 salah ya. Enggak lah. 845. Jadi nanti yang khusus berkas yang sudah lengkap, nanti saya tunggu di kantor jam 10. Kita kumpulkan bareng-bareng. Jadi untuk berkas pokoknya lengkapi dulu, nanti dipoto satu persatu ke saya untuk saya cek. Tujuannya biar Bapak Ibu nggak usah bolak-balik, kasihan gitu. Biar udah lengkap semua baru dikumpulkan. Sebelum akad tidak ada pembayaran uang apapun, uang booking nggak ada, uang DP pun nanti bayar ketika akad nanti. Bapak Ibu, kelebihan perumahan kita nih Bapak Ibu, rumah belum jadi, jalanan udah jadi. Salah satu kelebihan perumahan kita seperti ini, karena memang rata-rata kendaraan proyek itu milik developer. Jadi daripada mobilnya rusak, mendingan kita perbaiki jalannya aja dulu gitu. Dan pekerja juga lebih nyaman gitu. Pekerja itu lebih nyaman gitu. Pasirnya Bapak Ibu tuh lihat, pasirnya itu ya bukan, itu pasir yang berkualitas itu. Itu pasir yang berkualitas. Kan ada pasir itu yang seperti tanah tuh. Kita nggak main pasir. Andai kata warna coklat pun ya coklatnya yang berkualitas, bukan yang seperti tanah. Ini, jadi nanti yang akan kita pasarkan ini insya Allah Pak. Kalau ini kan udah full booking. Pokoknya yang jelas ketika akad itu rumah harus sudah berdiri, tinggal finishing walaupun baru 60%. Jadi nggak bisa cuma cuma tanah doang gini, nggak bisa. Nah kita bayar nanti ketika akad. Nextnya di sini. Nextnya di sini dan di belakang sini. Yang subsidi. Yang subsidi. Oh, di sini. Iya, sini dan di belakang sana. Kalau yang di sebelah belakang gimana itu Mas? Kan itu kan yang ruang apa sih, dapur ya? Itu kan tadi kan udah dicore ya. Kalau yang lihat di sana kan belum. Itu kalau udah akad udah dicorin. Enggak, emang belum. Oh, belum. Ketika akad itu yang bagian belakang kita tidak pelur. Nah, itu nanti pelur sendiri. Tapi batas Kita udah tinggiin 2 Iya, meter, iya, 2,4 batas ya. tetangga. Udah, Udah. itu double dinding. iya. Udah Masing-masing kita. kan? Udah masing-masing. Iya. Jadi kita double dindingnya antar rumah samping dan antar rumah belakang. Jadi udah Udah Privasi ya, lah, udah privasi. privasi banget. Jadi tipe 36 itu sebenarnya tidak ada tidak ada dinding belakang tinggi gitu. Ngeplong ya, biasanya umum. Jadi kelihatan tetangga. Tapi kita udah bonus dinding lumayan tinggi. sini nextnya Pak. Ya, nanti blok Blok I. apa ini namanya? Ini blok I atau nanti blok M, N, L Yang subsidi. yang subsidi. Gitu. Kalau yang apa? Satu lagi tuh. Kita Yang sekarang cash- sih yang fokus yang cash bisa di blok G. G1 2 3 masih bisa, masih ada yang kosong. Di sini depan itu yang lagi digentengin. Ada 2 tipe. Satu tipe. 36 doang. 3660. 3660. Sama 3690. 2 tipe ya. Tipenya 36 semua. Iya. Cuma luasnya Kelasnya 90. iya, ada yang 90 ada macam. yang iya. Yang 90 itu kalau cash estimasi sekitar 270-an ya kalau nggak salah. Kemarin itu 266. Ya sekitar 285 kalau. Nanti saya itu deh. Lupa saya. Kalau tahun kemarin 266. Kalau sekarang naik kayaknya 280-an. Itu setiap pojokan ada, kecuali pojokan ini nggak dijual dulu. Tapi yang pojok sono bisa. Atau di blok F itu pojokannya masih kosong, itu silakan. Hooknya masih kosong semua. Itu silakan kalau mau booking silakan. Kalau hooknya bisa dicicil nggak? Hooknya 3 bulan harus lunas. Ya Mas Rizky. Hooknya 3 bulan harus sudah lunas. Yang cash juga 3 bulan Mas.
Yang cash itu maksimal 3 bulan harus sudah lunas. Langsung developer ya, Mas? Iya. Pokoknya di sini itu tergolong pembeli cash terbanyak di tipe perumahan subsidi itu tergolong banyak. Hampir tiap minggu itu ada pembeli cash. Oke Bapak Ibu, itu dulu survei serentak kali ini. Monggo yang mau naik kuda silakan, mau keliling-keliling silakan. Kalau naik kuda harus bayar ya. Kasihan kalau nggak bayar kudanya. Di samping, boleh nanti kita ke sana. Nanti WA saya. Nanti kalau untuk berkas saya kirim PDF-nya. PDF-nya saya kirim, nanti print semua, saya kasih contohnya juga. Contoh pengisiannya saya kirim, saya kasih juga. Nanti kalau sudah dilengkapi semua, baru difotokan ke saya untuk saya koreksi. Kalau kata saya udah oke, tinggal difotokopi sesuai contoh, baru nanti kita kumpulkan. Insya Allah setiap hari Minggu kita adakan acara mengumpulkan berkas dan survei. Dan tolong bisa masuk ke grup WA saya dulu gitu. Jadi nanti kan yang belum masuk grup WA, tolong masuk grup WA saya karena informasi-informasi ada di situ. Jadwal survei, jadwal macam-macam info yang lainnya. Jadi kan ketika WA saya kasih semua tuh link Google Map, link YouTube, link grup WA, semuanya saya share. Jadi silakan masuk ke grup WA saya. Yang belum dapat linknya silakan WA saya. Tapi kemungkinan Bapak Ibu minggu depan masih ada survei serentak. Tapi akhir bulan ini kayaknya saya ada acara keluar kota. Makanya nanti informasi-informasi seperti itu ada di grup WA gitu. Apakah ada acara survei serentak atau tidaknya. Baik, itu saja. Mudah-mudahan Allah paring kemudahan dan kelancaran untuk memiliki rumah di sini, dan mudah-mudahan rezekinya Bapak Ibu semua juga untuk memiliki rumah di sini. Apabila ada yang kurang jelas, silakan bisa di WA ke saya. Saya siap menerima WA 24 jam. Cuma jawabnya sekobernya saya, ininya saya gitu. Tapi insya Allah saya akan terus jawab gitu loh. Tapi kadang gini Bapak Ibu, ada kan saya mengikuti grup itu lebih dari 50 grup. Kadang kan saya nggak baca tuh grup yang nggak berhubungan sama perumahan, asal centang-centang. Terkadang ada yang chat pribadi itu kecentang gitu loh. Jadi tolong yang tandanya sudah kebaca kok belum saya jawab, tolong WA lagi gitu. Tapi selama belum saya jawab jangan WA lagi, karena nanti ketumpuk urutan atas. Karena yang chat itu kan kadang ada 100 orang yang chat. Itu saya sisir dari bawah dulu, jawabnya tuh dari bawah gitu. Yang nggak sabaran ngechat lagi, jadi ketumpuk di atas terus, jadi nggak kejawab-jawab gitu. Itu informasi sementara di saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Family, kita update kembali 9 Januari 2022 di perumahan Ria Family 4 Cibitung. Sore hari pukul 5 sore cukup ramai, dan kita melintas Kali CBL juga tidak terlalu lama, panjang ya. Jadi kalau kita ke sana sekitar 1 kilo kita sudah bisa belok ke Gabus, ke perumahan. Kalau ke sana nanti 1 kilo juga langsung ke Buok, jembatan Buok. Jadi cukup relatif ramai. Ini adalah perumahannya. Tadi pagi sudah survei serentak juga, alhamdulillah ramai. Ini jalanannya luas ya, row 12, cukup luas Pak. Ini adalah marketing office-nya. Yang ini untuk parkir motor. Nah, ini yang komersial. Nah, di sini juga perakitan besi juga di sini. Kita rakit sendiri pakai besi yang bagus ya. Dan ini juga gentengnya, genteng beton. Ini peralonnya juga catnya cat jotun, bak mandinya merek Gator. Jadi memang ini kusennya juga kusen
beton, jadi kita jaga kualitasnya. Bang, ya deh. Nah ini batakonya kita produksi sendiri, jadi untuk menjaga kualitas juga. Pak, ya. Kita ke belakang, Mbak. Kita coba ke belakang. Ini rumah tipe 8270 ya, rumah tingkat. Ini Masjid Jami Siti Khadijah, cukup ramai, anak-anak pada main sore, cukup ramai. Mas, nah, kalau sore juga banyak yang nyewa kuda ya, nyewa kuda. Kita langsung ke belakang saja. Tuh, nyewa kuda. Sini juga ada gazebo buat nah, kalau kiri saya itu blok C, kalau kanan sana ke blok D, E, F. Nah ini yang blok G sedang kita pasarkan. Blok G 1, 2, 3 itu buat pembeli cash. Pali, ayo. Ini pembeli cash. Ini C1, G1, G2, ini G3, ini G4, G5. Ini G4 ya, masih G4. Udah mulai kembang, ini G5. Ini G5. Nah, kalau nanti selanjutnya blok I sama blok M nanti di sana. Jadi kalau untuk G udah habis ya. Untuk G sudah sold out, kecuali yang 1 2 3 bisa untuk yang kayak sini ke G6, sini G6. Pak, G6 ini G7, G8, G7, G8, terus G9. Nah, ini blok I juga mulai mau dibikin jalan. Udah mulai dibikin tapi belum dipasarkan. Nah, di sini nanti blok G9. Nah, kita nanti di belakang juga ada. Bang, ya siap. Nah, ini sampai sana itu blok M. MNOPQ nanti di sini. Insya Allah. Ini cukup. Pak, Ade. Nah, ini nanti blok selanjutnya juga nanti akan dipasarkan. Ini ada jalan desa. Kalau ke sana nanti tembusnya juga ke Kali CBL. Bisa berpapasan juga. Ini bahkan jalan utama dulu ketika mau ke Jakarta ya lewat sini. Jalan desa sebelum ada jalan Kali CBL loh ya. Sebelum Kali CBL itu ya di sini salah satu akses ke Kota Bekasi. Nah, itu ada blok F sudah hampir 90% lebih ya sudah akad. Nah, ini perkampungan namanya Kampung Pulau Gebang. Ini suasana desanya kental sekali ya. Halo. Halo. Ya, Bu. Nah, itu adalah blok F, kelihatan blok F. Itu blok F. Sana juga perumahan, banyak banget perumahan. Nah, halo, Mbak. Kita pengen tahu nanti tembusnya itu kemana ya. Jadi ini tembusnya ke Kali CBL. Banyak sapi sih. Pak.
santai keliling sini, sepedaan juga bisa ya Pak. Masih luas, rumahan banyak banget sih. Kalau jalan tolnya udah jadi kawasan yang super elit. Jadi yang berminat segera lengkapi berkas ya. Tidak ada pembayaran uang apapun sebelum di ACC dan akad dengan bank. Oh itu blok E itu, blok E perumahan Jepang ini. Kelihatan. Itu menara masjidnya. Juga ada perumahan Selina Residen. Ya. Itu jalan tolnya ya, jalan tol baru dibuka sisi 1 Cibubur Telagasi Gabus belum. Nah, ini adalah jalan raya Kali Cebek ya. Kita muter lagi biar ketemu dengan gerbang kita yang tadi. Itu jalan tol ya. Jadi itu kan perumahan kita itu udah jalan tol. Itunya itu sekitar 1-2 kiloan lah yang ada di Gabus. Jadi kita melintas Kali Cebel ini nggak terlalu jauh ya, cuma 1 kiloan lah. Ini langsung bisa belok di jembatan Buok, atau kalau ke sono di jembatan Sri Amur. Ini perumahan Gria Pavilion Paci gitu. Oke ya, kita nggak usah masuk lagi. Oke, mudah-mudahan lancar barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, file yang contohnya udah saya kirim ya? Ini satu angkatan ya. Ya nggak apa-apa. Nah, terus nomor 2 ada keterangan